Hey yo, what's good? Balik lagi di Kamar Randy. Apaan tuh? Konten baru. Oh, salah ya, Konten salah ya? baru. Enggak apa-apa, jadiin aja itu. Enggak, Buat alter egonya konspirasi ngopi, Bre. Bukan, itu alter egonya kamar sebelah tuh. Apa? Kamar Tom. Kamar Jerry. Enggak apa-apa, kamar Jerry aja. Oh, yang ini yang bikin konten tentang apa tuh? Tentang tawuran. Tentang tawuran. Oh, dulunya tawuran dia? Dulunya tawuran, terus kayak di apa tuh? Dolar kuning kali ya? Iya, sama netizen juga nggak suka, akhirnya nggak jadi, nggak dilanjutin. Oke. Kayak gitu. Tapi sekarang dia buat kontennya keren sih. Keren. Gue juga suka nontonin kok. Tapi kita salah berarti tadi opening ya. Harusnya baik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Apa tuh? Close the fucking door. Itu beda lagi. Oh, beda dong. lagi ya? Itu beda lagi. Anjir, lupa gua opening ini gimana konspirasi sih? ngopi. Seruput dulu kopinya. Gitu. Nah, hari ini spesial, Bre. Hari ini spesial nih. Yoi. Kita kedatangan satu bintang tamu. Bintang tamu namanya Bintang. Namanya Bintang. Lucu banget ya, bintang tamu Bintang. Spesial memang martabak. Mau tamu spesial ya? Halo, Tang. Ya, oke. Gimana masih ngelawak sekarang? Ngelawak kapan? Oh, Bintang Emon bukan? Oh, ini. Bintang Emon anjing. Kira tuh Bintang Emon masih stand up comedy gitu kan. Bukan Bre. Bukan, Bintang bukan. yang lain ini. Bintang yang lain ya. Bintang di langit. Ini atau jangan-jangan Bintang Emon yang udah ditangkap nih. Tangkap emang dia masalah apa anjing? Enggak, karena kan dia kan terlalu lucu. Oh, terlalu vulgar. Terlalu lucu. Terlalu vulgar. Iya. Takutnya sama negara Wakanda diamankan. Takutnya. Takutnya ya. Negara Wakanda. Iya. Tapi bagus sih, doi metodenya sarkas-sarkas gitu. Mm-mm. Dan tidak menggunakan bahasa yang tepat gitu ya. Bener. Cuma kalau di Wakanda dan Irlandia bahaya seperti itu. Memang Iya. begitu. Untungnya dia di Indonesia. Untungnya di Aman. Indonesia. Bukan di Konoha juga ya? Bukan di Konoha. Itu Wah. ada ini ya, undang-undang perkonohaan ya tentang IT ya. Yes. Iya, jadi Iya, memang bahaya. harus hati-hati zaman sekarang di Konoha. Ya, gimana Konoha sekarang, Bre? Kok jadi Konoha sih? Ini bintang dari Konoha tapi dia. Oh, bintang dari Konoha. Bintang dari Konoha. Oh, siap, Hokage siap. keberapa nih, Bro? 9. Enggak sembilan ya. Aduh, bangsa. Oke, ini kita undang bintang sini karena memang kita mau ngebahas terkait piramid yang kemarin kan. Yes, kita lanjutin episode kita yang kemarin, piramid. Karena beliau ini juga beberapa saat belakangan ini juga lagi mendalami ya Iya. piramid kayak gitu. Menurut lu gimana sih? Kita pengen tahu dulu nih, Ren. Kita pengen tahu dulu apa ya yang udah lu selama ini ketahui gitu, piramid yang tersebar di seluruh dunia gitu. Menurut lu gimana, Kang? Kalau untuk mendalami banget sih gue belum terlalu banget sih ya. Cuma Yes. gue baru searching aja sih. Yang gue jadi perhatian banget tuh bisa ya ada bangunan segitu simetrisnya dengan tatanan teknik arsitek yang udah pasti maju lah di zaman itu, dan gue juga bingung itu bagaimana cara ngebangunnya lah. Kalau orang-orang kayak kita gini dengan badan seperti ini bisa membangun bangunan yang membutuhkan tenaga yang besar lah pada saat itu. Iya, dan ilmu arsitektur yang canggih. Iya, pastinya. pastinya. Gitu. Itu nggak di luar nalar lah kalau untuk pada saat zaman dulu bisa bikin bangunan segitu bagusnya gitu. Itu nggak mungkin kalau zaman dulu dengan orang yang teknologi belum maju bisa membuat bangunan seperti itu. Bahkan juga patung Sphinx juga. Setuju. Itu di luar Even nalar lah. Sekarang juga belum ada yang bisa kan buat Belum ada. sedemikian rupa. Iya. Mungkin kita sedikit flashback ke episode kita kemarin ya. Yes. Sedikit flashback ke episode kita kemarin adalah kita meyakini bahwa si piramid ini tuh kendaraan dari Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Itu entah itu either semacam bunker atau Iya, itu semacam iya. kendaraan yang memang Iya. bisa tiba-tiba terbang Iya, gitu iya, kan. iya, Kita iya. no anosa tapi Iya. kita mempercayai itu sih. Mempercayai bahwa itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Tapi Nuh. gue penasaran ya. Gue pengen tahu kalau misalnya dari sudut pandangnya Muslim gitu ya. Kendaraan Nabi Nuh itu dituliskan memang Bahterah kah? Atau gimana? Yang menurut lu deh dari sudut pandang itu sebenarnya apa sih? Kalau dari yang sepengetahuan gue aja Iya, nih iya, ya, nggak gue juga apa-apa. nggak terlalu dalam banget. Sepengetahuan gue sih kapal kan? kapal yang ditujukan untuk menyelamatkan Nabi Nuh dari bencana air Iya. yang
Belanda. Tapi bentuk kapalnya itu tidak dijabarkan secara Iya. detail tuh apakah bentuknya kapal seperti zaman sekarang atau kapal pesawat atau kapal piramid gitu. Ada nggak? Nggak ada sih Detail kalau gitu. jawaban detail nggak ada. Nggak ada, kan? Kan pada saat itu kapal aja. Kapal aja. Mantap. Yang Nah. dimana bayang kita pada saat ini kapal ya udah bentuknya lonjong seperti Nah, itu kan. Kapal saat ini Kapal gitu saat ya. ini. Nah. Kita nggak tahu kapal pada saat zaman dulu apakah sama seperti Benar, sekarang benar, atau benar. beda. Nah, menariknya Tang, jadi ini kalau misalnya dari perjanjian lama ya, dari perjanjian lama itu ditulis in English ya, translasinya itu ark. Ark itu bahasa Inggris kalau kita terjemahin itu tempat. Nah, Bahtera. bahtera atau bahtera itu sama dengan tempat gitu. Iya. Nah, bahtera itu bukan berarti kapal. Artinya bisa sesuatu yang lain gitu loh. Bukan cuman yang artinya kapal mengapung gitu. Bisa jadi itu tempat apa gitu kan. Nah, itu yang kita kemarin muncul adalah hipotesanya bahwa berbentuknya piramid gitu. Dan banyak, memang definisi kapal zaman sekarang dan zaman dulu bisa jadi berbeda. bisa jadi gitu. berbeda gitu. Ya, karena kan peradaban pada saat zaman itu sudah musnah lah ibaratnya ya. Iya, benar. Peradaban zaman itu. Nah, Benar. ini kita memang sengaja nih kita mau ngundang Bintang karena memang kalau dari perawakan Bintang ini seperti orang Timur Tengah. Dia kalau dari perawakan Iya, seperti orang iya, Timur Tengah iya, gitu iya. kan. Anjir, Jadi- mentang-mentang kayak gini. jadi gue dikaitin dengan tema sekarang ya, tema piramid ya. Gara-gara muka gue orang Timur Tengah. Timur Tengah men. Timur Ya Tengah. nggak, paling at least sedikit kredibel lah. Iya. Sorry kita sedikit body shaming nih ya. Bangsa. Makanya kita selalu menekankan terhadap listener kita tuh Hah? bahwa jangan dengerin kita kalau sensitif. Benar. Gitu. benar. Nanti mereka akan terluka. Jadi memang biasanya kalau di dalam episode di awal-awal kita akan selalu disclaimer ke yang lain, kalau takut jadi tersinggung mending cabut. Jadi dari sekarang nih kalian hey manusia-manusia cabut yang suka-suka tersinggung itu ya. Kecuali mereka mau head speech. Kalau mereka mau head speech dengerin. Oh itu Woi. kita sangat welcome dengan head speech. Head speech. Gua menampung itu gitu. Ya silakan. Ada Ayo. cuan di situ. Lu dikasih tahu rumusnya. Kapitalis banget ini lu. Kapitalis tapi Kapitalis ini. Ya, sambil ya. Yes. Oke. Ini kita sebelum melanjutkan supaya lebih dalam lagi nih, Bre. Dimana ketika memang kita akan membahas ini lebih dalam, ini gue yakin dunia Wakanen bakal bergetar nih. Yoi. Serius, karena Yoi, yang yoi. kita sampaikan ini adalah kebohongan. Si anjing. Bukan kebohongan ya, tapi teori. Teori yang memang mungkin bisa mengubah sudut pandang kalian gitu ya, bahwa oh ternyata dunia tuh zaman dulu seperti ini gitu ya. Jadi bahan berpikir lah. Jadi bahan berpikir lah. Oke, sebelum kita lanjut, gua harap teman ngopi semua ambil kacang ya. Kacangnya spesifik kacang kulit gitu. Kacang kulit tapi udah lo kupas, karena kalau lo ngupas lagi tuh lo bunyi kesaknya itu bakal ngeganggu pendengaran lo nih. Lo bisa jadi nggak fokus gitu. Lo ambil kacang, kopinya lu jangan pakai kopi hitam lah. Taruh gua ngiklan dulu. Ini kacangku. Masuk, kan, gitu. Masuk. Kopinya men, Kopi jangan apa? kopi hitam yang di warung-warung lah. Iya. Americano Benar, keluaran dari benar. kopi gajah. Kopi gajah ya kan. Kopi memori mungkin ya kan Iya. yang berhubungan dengan memori itu bisa masuk, Bre. Bisa. Yang ramah bisa. kantong boleh nggak? Granita. Yang ramah kantong. Boleh Boleh juga. Masuk juga. dong. Masuk juga. Makin laku ntar nih mereka nih. Iya, bener. Pasti. Kayak gitu. Oke, pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok slogi. Oke, melanjutin video kita kemarin. Sorry, Podcast. melanjutin podcast kita kemarin ya. YouTuber susah. YouTuber video mulu. Melanjuti podcast kita kemarin yang terkait piramid itu adalah kendaraan Nuh. Dan kita di situ kasih sedikit spoiler bahwa bagaimana jika ada banyak piramid-piramid lain yang tersebar di seluruh dunia. Ya, betul. Nah sekarang kita ingin menyampaikan sedikit fakta nih Bre yang udah lo gali ya. Jadi kita di sini memang ada tim research Bre. Iya. Di sini memang Vincent ini
agen CIA, ya kan, Illuminati cabang M Block, ya kan? Jadi Semua digarap sama dia. Memang semua itu terkandung di dalam satu SKS, Bre. Satu SKS, ya? SKS Sarjana Ilmu Tinggi Cocoklogi. Gitu. Jadi memang semua itu terkandung. Ada pelajaran intelijennya, badan intelijen, lalu juga kita di situ juga belajar tentang mencocok-cocokkan segala sesuatu informasi. Benar. Gitu. Jadi ya saya sebagai sarjana cocoklogi akan menyampaikan berbagai riset gitu. Jadi tenang aja, risetnya kredibel. Oke. Gitu sih. Silakan langsung sarjana cocoklogi. Bahkan bintang pun sekarang sudah mengambil satu SKS ya, Tang ya. Sekarang. Jadi gelarnya Vincent S. Chox. Sorry, Cocoklogi. STICO. Oh, STICO. Sekolah Tinggi Ilmu Cocoklogi. Gitu. Untuk gelar S. Chox berarti. Iya. S. Chox. Itu angkanya tuh 666 dan 72. Gitu. 66672. Iya, jadi gini ya, Bre. Maksudnya piramid-piramid itu kan kalau kita mau cari tahu, itu kalau kita googling sendiri aja banyak banget piramid ya. Bangunan yang berbentuk menyerupai piramid gitu ya. Bahkan tadi lu juga search ya di Aztec ya, di suku Aztec dan di Meksiko. Di Meksiko, di Sudan, Amerika Latin ya. di Peru. Amerika Latin ya. Suku Maya itu juga punya piramidnya sendiri. Even, Bre, lu kalau lu perhatiin ya, apa sih namanya, candi ya? Apa sih namanya, pura candi di Bali tuh. Lu kalau perhatikan itu ada beberapa struktur bangunan yang memang berupa trapesium atau memang kayak piramid aja gitu. Oke. Kok bisa gitu loh, maksud gua kok bisa mirip banyak bangunan ini yang di seluruh dunia Tersebar. Di Jepang piramida Yonaguni terendam di laut gitu. Terus ya di Mesir gitu kita tahu gitu kan. Di Indonesia Gunung Padang gitu. Itu yang digembur-gemburkan bahwa peradaban itu jauh lebih dahulu dibanding Mesir gitu ya. Bahkan dari sebelum Mesopotamia. Iya. Karena kan kita tahu sekarang sejarah dan arkeologi dunia menentukan bahwa memang peradaban tertua itu adalah Mesopotamia gitu. Oke. Gitu dan Nah, terus tiba-tiba ditemukan di Gunung Padang ini lebih tua gitu, Bre. Nah, itu yang mengerikan gitu loh. Itu yang nggak mau di-embrace sama arkeolog zaman sekarang gitu loh. One big question sih ya, yang seperti di episode sebelumnya ini, one big question ini masih belum terjawab nih, Vincent Bintang ya. Jadi di situ pertanyaan yang terbesar adalah how come ini this building gitu ya, kita ngomongin about piramid tuh berbentuk sama gitu. Kalau kita sepakat peradaban zaman dulu, peradaban yang kuno gitu ya. Gimana bisa kok orang bisa membangun suatu tempat yang serupa dan tersebar di seluruh dunia. Nah, mari di sini. Sorry, contohnya gini, ketika kita ngomongin kita mau bangun gunung-gunung kita mau bangun gedung-gedung tinggi. Iya. Semua kiblatnya akan ke US. Oke. Karena di New York itu betul, bangun tuh gedung-gedung tinggi pertama itu kan. Gunung-gunung tinggi banyak segala macam, arsitektur berkumpul sana dan pada bangun dan itu tersebar. Setuju. Sistem cara bangunnya sama. Karena memang dunia zaman sekarang kan udah centralized kan. Tapi kita ngomong ini tuh di 2000 tahun yang lalu, Bre. Ya, atau bisa 5000 tahun yang lalu yang di mana how come itu bisa terjadi gitu. Teknologinya belum se-advance sekarang. Dan gini, maksud gue kan satu bangsa dan satu bangsa lainnya itu tersebar dan tidak berhubungan. Artinya, contoh gini ya, piramida di Jepang yang terendam air itu sama di suku Aztec itu kan jauh, Tang. Kok bisa gitu loh? Iya. Kalau nggak ada teknologi advance kayak nggak mungkin. Iya. Marilah kita di sini ya. Kita bertiga nih kita berspekulasi, berasumsi. Asumsi. Nah, kalau dari sudut pandang lu tuh, kok bisa gitu, Tang? Jadi piramida-piramida ini bentuknya sama di seluruh dunia. Kok bisa tersebar gitu loh struktur bangunan tersebut gitu. Kalau menurut lo? Kalau dari sudut pandang gue sih, gue yakin banget di peradaban zaman dulu itu tuh teknologinya udah mencapai advance, bahkan lebih dari yang kita sekarang. Makanya bisa tersebar di seluruh dunia dengan struktur yang sama, arsitek yang sama, simetrisnya juga sama. Itu kan pasti terhubung lah satu sama lain, terkonek. Kalau misalkan nggak terhubung nggak mungkin dong. Yang dari A bisa sama seperti yang di Z. Benar. Itu kan nggak mungkin banget. Tapi pada saat itu terulang lagi dari nol, terreset lagi, tapi masih meninggalkan jejak.
Gua garis bawahi di sini ya. Lu menekankan bahwa peradaban pada zaman itu Canggih. lebih advance dibanding zaman sekarang. Iya, ini sudut pandang gue. Oke. Sudah Iya. sudah cocok untuk masuk sekolah Cocok tinggi, lagi ya, cocok iya, lagi. iya. Sudah Gila. paling tidak itu adalah syarat pertama dulu itu. Oke, tapi gini, can you imagine? Oke, let's say saat ini Nah, kita kalau dari sama-sama. sudut pandang lu gimana, Iya Bre? gini, saat ini kita sama-sama mengheningkan cipta gitu loh. Kita sama-sama merem gitu ya. Kita imagine, kita membayangkan bahwa pada zaman dulu tuh teknologi benar-benar super Secanggih advance. itu. Secanggih itu, oke. Gini, permasalahannya poinnya adalah the evidence nih tidak sekuat itu. Buktinya tidak sekuat itu yang menunjukkan bahwa peradaban di sana pada saat itu memang semaju itu. Atau dengan kata lain gini, kita kekurangan evidence. Kita kekurangan evidence lebih tepatnya. Kekurangan evidence itu either belum ditemukan, lenyap, atau disembunyikan. Nah, itu Jadi, yang ada 3 kemungkinan nih. ada tiga kemungkinan. Itu yang iya sih bisa jadi ya. Karena Lenyap, kalau sudut pandang, belum ditemukan sama disembunyikan. Iya, Tekankan bisa tuh. jadi sih. Benar. Bener juga ya. karena gue sepakat dengan Bintang. Kalau kita ngomongin mereka tuh peradabannya pada saat itu ya cuma hanya berkuda segala macam. Gimana caranya mereka bisa membangun bangunan yang strukturnya itu sama, megahnya bisa dibilang sama-sama megah gitu ya, yang bertahan dari segala zaman. How come? Tapi gue inget ya Bre, jadi salah satu penelitian piramida di Mesir ya. Jadi memang awal-awalnya itu para peneliti datang ke situ, terus langsung ada intervensi sama dari pemerintah Mesir ketika itu. Jadi peneliti datang di 2 hari sampai seminggu, itu mereka disuruh stop, mereka disuruh keluar dulu, baru disterilkan sama pemerintah, baru sekitar kayak semingguan ke depannya lagi baru disuruh balik lagi. Nggak tahu ngapain tuh pemerintah di situ. Jadi kayak dari something apa yang kayak Ada yang ingin ada yang diapain, ya. gue juga nggak tahu Tanda gitu. kutip nih, disterilkan tuh tujuannya apa? Kan ini lagi diteliti, berarti kan Karena- mau dikupas. Karena menurut kesaksian si salah satu peneliti yang awal datang itu, ketika dia datang ke situ kayak semacam seolah-olah ingin dihapus gitu. Oke. Ya kan? Gitu sih, kayak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Berarti kemungkinan dari 3 kemungkinan itu ada yang terkuak di sini. Benar. Bisa jadi ditutupi. Nah, tapi kalau mau ditanya tujuannya apa untuk nutupi itu, gue juga kurang paham ya, karena mereka cenderung gini. Kayak gini nggak sih? Kalau menurut sudut pandang gue, mereka tuh ngambil ilmu pengetahuan itu mereka cari tahu sendiri, ya hasilnya untuk mereka sendiri juga, untuk kalangan sendiri aja gitu. Oke, untuk kepentingan mereka sendiri. Bisa jadi nggak? Balik lagi ya, ini berarti ada campur tangan Illuminati. Bisa. Illuminati Israel. Iya, Oke, iya. ini loh. Kalau ngebahas Illuminati, dari lambangnya aja udah Iya. Udah bersangkutan banget, kan? One seeing eye ya. One seeing eye. Piramida di atasnya one seeing eye. Jadi satu mata yang melihat semuanya, melihat pergerakan manusia apapun itu. Benar sih. Nyambung. Bener sih. Gue dapat ide gila lagi nih. Ketika lo ngomong kayak gitu, gue langsung tiba-tiba tercerahkan nih. Jadi kayak gini. Bintang tadi ngomong bahwa lambang Illuminati itu adalah Piramida. mata satu yang connect all the world. Gimana kalau ternyata Oh, bisa jadi. semua piramida itu terkoneksi? Wah, itu bisa jadi. Jadi memang gue juga pernah ketemu satu teori, dikatakan bahwa kan kalau waktu itu kemarin kita bilang itu adalah power plant ya. Iya. Apa namanya? Sumber energi listrik. Ya, tenaga pembangkit listrik ya, Iya. kayak gitu. Bisa jadi mungkin itu bukan cuma sebatas itu gitu fungsinya. Bisa jadi itu adalah suatu receiver, sebuah antena antara. Gue pernah denger itu. Iya kan? Gue setuju, gue pernah denger itu. Jadi bisa itu kayak receiver gitu. Jadi ada, kalau dilihat dari satelit NASA, itu tuh kalau pakai kamera khusus apa gitu, di sekitaran dari piramida itu kayak ada perputaran energi, Sen. Iya kan? Tapi nggak bisa dimaknai kayak tadi seperti Randy kan, kalau Randy bilang power plant listrik atau apa, ini nggak, ini energi yang lain. Benar. Yang bisa dilihat oleh kamera khusus. Lu tau nggak energi apa? Ini yang gue tahu ya waktu itu, energi ini gelombang suara. Gelombang suara itu kan nggak bisa dilihat kasat mata, tapi bisa dilihat, ada teknologinya gitu. Iya. Jadi dari yang tadi waktu itu kita bahas bahwa air masuk ke dalam situ membangkitkan suatu teknologi listrik. Nah, teknologi listrik itu mengkonvert tenaga itu menjadi suatu gelombang suara. Gelombang suara itu kayak memberikan sinyal ke sekitar gitu. Atau mungkin bisa jadi
ke titik yang paling puncaknya itu menjadi suatu antena receiver ke seluruh koneksi ke piramida yang lain. bangunan piramida lain di seluruh dunia, maybe. Ya, jadi gue pernah dengar yang teori Iya, itu. Yang kedua, gue juga kayak meyakini bahwa piramida itu terbangun itu nggak asal tempat-tempatnya. Jadi dia tuh dibangun simetris. Iya, Jelas dia dibangun di koordinat yang benar-benar udah diperhitungkan. Jadi Betul. nggak asal bangun nih, bangun di situ yuk, bangun nggak asal. Nggak gitu. akan Jadi- bisa tuh ya. Iya. Iya, jadi benar-benar titik koordinatnya dipaskan, dicocokkan di setiap tempat. Jadi tujuannya kenapa dibangun di situ untuk sebagai penyeimbang bumi. Alam kosmos. Yes. Oh, Iya, oke. ada hubungannya dong. Fungsinya seperti gunung. Gunung Benar, kan benar. juga bentuknya seperti piramida. Kan? Iya. Gunung tuh kalau di Islam diciptakan sebagai penyeimbang bumi. Oh. Nah, piramida juga kalau pernah gue baca di teorinya, dia dibangun juga sebagai penyeimbang. Selain untuk konteks yang energi tadi dibilang. Iya, Karena iya. ini sorry, gue agak melenceng sedikit. Ka'bah juga itu Hmm. kalau dilihat dari santitase dari jauh, itu perputaran di Ka'bah itu ada energi khusus yang energi yang membuat dunia itu menjadi seimbang. I see. Nah, di piramida pun seperti itu, energinya cuma berbeda lah. Cuma energinya yang dibilang tadi sama lo itu gue setuju, karena gue pernah juga baca itu. Artinya berarti ini semacam penyeimbang. Yes. Suatu bangunan penyeimbang bumi gitu, energi bumi lah ya, Iya. katakanlah itu. Tapi receiver juga benar. Iya, bisa jadi mungkin memang mereka membuat gunung buatan aja. Ketika kita ngomongin ini sebagai penyeimbang, I really get it gitu loh. Dia dibangun di padang gurun, dibangun lagi di Antartika anjing, iya bener Oh lagi iya. bangsat. Wow. Sebelum kesana Bre, ntar kita kan bahas beberapa piramida yang kita fokusin ya. Kita lagi riset juga ke beberapa piramida ini. Salah satunya itu piramida yang katanya ada di Antartika kayak gitu. Sebelum ke situ, gue pengen nganalisis dulu nih yang tadi tuh gimana caranya struktur bangunan ini bisa kesebar di seluruh dunia. Simetris lagi, kesebar Iya, simetris lagi. Yang tadi kalau lu bilang kan tadi karena advance gitu kan. Nah maksud gua yang jadi pertanyaan gua gini Ren, kenapa itu bisa kesebar gitu loh struktur bangunan itu gitu loh ke seluruh dunia dengan serupa sama gitu? Iya. Menurut lu gimana? Karena memang itu mungkin standar khusus ya. Standar khusus bangunan di masa itu, either itu sebagai receiver, either itu sebagai bahtera, either itu sebagai tempat tinggal gitu ya. Tapi yang pasti adalah bangunan ini kuat banget nih. Ya, berarti ada dua nih. Antara ketika itu dunia sudah sentralis juga, Yes. ya nggak? Atau kedua ada seorang arsitektur piramid lah, punya struktur khusus gitu, dia punya draft khusus, terus dia nyebarin ke seluruh dunia. Dua itu, menurut lo yang mana? Menurut gue lebih ke yang nomor satu. Nomor satu. Iya. Dunia itu sentralis. Karena kenapa? Anjingnya. Karena kenapa gitu ya? Let's say pada saat zaman itu, zaman dimana tuh, ya let's say masih zaman kuno lah ya. Ya. Terus ada satu orang, misalnya lu nih Sen, Ya. lu yang menyebarluaskan itu. Anjing, apakah pada saat zaman dulu peta itu udah ada di tasnya Dora? Iya. Kan belum juga bro. Even ya penduduk Mesopotamia aja nemuin peta, itu juga peta sekitaran daerahnya doang. Yes. Mereka Nggak- belum bisa memetakan dunia. Men, gak usah Mesopotamia. Flying Dutchman nyari-nyari Indonesia. Nggak ketemu. Nyari-nyari Nusantara Nggak ketemu. Sampai dia bilang, gua sampai mati kagak bakal Yes. berhenti. Terus Kalau ini lu satu ketemu. orang dimuter-muter sendiri, Ya. dia untuk menyebarkan, hey ini piramid, bangun anak muda bangun piramid. Anak muda bangun piramid Iya, strukturnya begini. bahasanya udah beda Iya, dia iya, kemana-mana. iya. Oh iya, Bisa benar, ditombak. bahasanya beda ya. Bisa ditombak deh. Iya, iya. Kalau pada saat zaman itu kuno peradabannya. Iya. Ya, berarti artinya nggak make sense ya ke possibility yang kedua ya. Yang paling Menurut make gua sense. nggak. Possibility pertama bahwa centralized. Yes. Artinya ada satu government atau suatu sistem yang sudah saklek di seluruh dunia bahwa begini loh, kalian harus Konsepnya. bangun begini gitu. Berarti kayak gitu maksud lo? Yes. Udah ada dasarnya. Itu aja gue nggak ngerti kok bisa ya dari Timur Tengah ke Jepang gitu. Gue nggak anjing. Itu advance banget pak. Itu advance Kalau di banget. Jepang tuh dia udah di bawah laut ya, udah Iya terendam iya air. antara dulu itu adalah daratan terus kerendam air Yes. gitu kan, atau mungkin banjir bandang nu. Sorry, ketika dia kerendam air tuh gimana? Bangunannya mereka apakah masih tetap? Masih utuh Masih sampai utuh. sekarang. Wow. Itu penyelam masih ada fotonya bre.
Kalian teman-teman ngopi juga search deh. Ada fotonya Berarti lengkap. emang advance banget sih. Maksudnya Iya. itu bangunan tahan berbagai macam cuaca dan musim. Bahkan peradaban, udah berabad-abad masih bertahan sampai Itu sekarang. mengafirmasi teori kita kemarin. Bentuknya utuh. Apa? Lu bilang tadi bahwa piramida bisa menahan Berbagai macam cuaca, musim, air kan bisa. Air, iya. Sedemikian rupa kan? Gimana ketika lo ada di dalam suatu piramida itu tertutup rapat dan terjadi banjir, lo akan selamat, bro. Iya, make sense juga sih. Soalnya gini, kalau kita flashback ya, kalau di zaman dulu kan belum ada bangunan tinggi. Bangunan tinggi pada zaman dulu ya satu-satunya cuma piramid. Iya, iya. Nah, make sense kalau piramid itu suatu bahtera yang bikin kita selamat dari Banjir bandang. Itu make sense karena Make pada sense, saat kan? itu bangunan paling tinggi ya cuma piramid. Iya, iya, iya. Selain Babilonia ya, Iya, Menara Babel. Dan bisa jadi zaman dulu ternyata banyak gedung tinggi tapi hancur semua. Dan cuman yang Yes, bertahan cuma Only piramid. pyramid left. Tapi Bre, gini Bre, kalau dari ini gue kurang ngerti ya dari sisi teknik sipil atau arsitektur, tapi maksud gue entah gimana ya, piramid itu kan bentuknya gitu kan. Itu memang gue rasa desainnya emang dibentuk untuk menahan air sedemikian rupa loh. Lu ngerasa gak sih? Dari logika lu aja deh gitu loh. Maksud gue bentuknya kayak gitu. Emang jadi kalaupun memang ada hantaman dari kiri dan kanan, air itu akan ke atas. Kan segini, kan gini kan? Iya. Ngerti gak? Jadi gini kan, set kena air nih, ada hantaman air, set ke atas airnya. Iya, jadinya nggak akan neken terus, ngerti nggak lo? Jadi dari segi arsitektur pun dipikirin bangsat, gitu loh. Gue kepikiran, lo tau nggak batu yang di pinggir pantai itu fungsi untuk apa? Pemecah ombak. Nah piramid juga tuh kayaknya. Piramid itu dari yang tadi lo bilang itu kalau gue telaah, bentuknya itu kan dia tajam di 4 sisi ya. Iya, iya. Nah itu tuh kalau ada air, itu bakal pecah, bakal terbelah airnya. Jadi akan ketekanan air akan berkurang, paling nggak berkurang ya. Berkurang. Kayak Jadi gitu. mereka nggak pemecah. akan neken ke situ. gitu ya. Jadi terpecah. oh, jadi kalaupun ada tekanan dari segala arah, tekanannya itu akan disebarkan ya. Sebarkan, dipecah, iya. Itu fungsi seperti batuan di pinggir pantai. Batu di pinggir pantai kan fungsi untuk memecah Iya, iya, iya. ombak. Ya sama piramida juga bentuknya seperti itu. Kalau piramida bentuknya kotak. Nah, itu hancur. Hancur. Itu hancur, gue yakin hancur. Loh, jadi permasalahan gini, kenapa kok bentuknya seperti itu segitiga Iya, gitu? iya. Kenapa nggak bentuknya nggak kubus aja? Berarti ada make sense nih. Berarti Iya, mereka iya, udah iya. advance. Mereka sudah memikirkan hal itu. Itu yang Bener, itu advance maksud banget. gue gila itu nggak kebayang. Kenapa bentuknya nggak tabung? Kenapa Iya, kan iya. banyak bentuk yang lain? Kenapa yang dipilih segitiga? Segitiga. Itu juga. Tapi kalau gue mau menyelam yang tadi ya Bre, yang lu bilang bahwa ada satu pemerintahan dunia yang sudah mengatur itu, struktur-struktur itu, ya advance banget dunia gitu. Iya. Kayak gitu. Dan saat ini ada AI Mm-mm. yang mencoba menggambarkan piramida Mesir ya. Pada zaman dulu gitu ya. Mereka AI ini mencoba menggambarkan dan itu diupload tadi di Instagramnya Volix Media ya. Volix Media itu gue lupa dia dapat source-nya itu dari TikTok gitu ya. Itu gue ngeliat gemeter gue. Ternyata kenapa gue gemeter? Gue belum makan. Si bangsat anjing. Dia punya Kemarin lagi jokes gue ya, jokes bapak-bapak. Meskipun gue belum bapak. Iya. Diterima. Masuk. Kayak gua kalau belum makan getar. Iya, Proma masuk, Proma Milanta ya kan. Plus kedinginan cuy. Iya. Jokes Randy. lanjut. Oke, jadi itu di situ digambarin kan seberapa advance-nya peradaban Mesir pada saat zaman itu. Tapi entah kenapa gue percaya waktu itu tanah Mesir itu bukan padang pasir. Itu karena Oke, bahaya. kalau itu menurut lo ya? Ya, itu Kalau karena bahaya. kalau menurut gua akan lebih make sense itu ketika itu padang pasir. Ketika di situ adalah padang pasir, di Indonesia ini rerumputannya segar, di Antartika itu. Jadi gini, piramid itu ada di setiap tempat dengan suhu berbeda-beda. Unsur alam yang Unsur berbeda-beda. Tapi dia bisa bertahan dari ketiga unsur itu. Dari es Anjing. yang bertahan, dari suhu yang seperti Indonesia yang tropis ini bertahan, dan suhu ekstrim di Arab Saudi sana yang kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget, Iya. tetap bertahan. Sehebat itu teknologinya. Berarti kalau tadi dari hipotesa lu Ren, dibilang bahwa ada satu pemerintahan dunia yang menyebarkan ini, atau berarti ada centralized gitu kan. Berarti kayak mereka tuh ngumpul aja gitu, rapat. Teman-teman, ntar kita bikin piramid gini ya. Yes, Kayak gitu. Atau dari satu ke daerah, it only takes 5 minutes. Lo nggak tahu. Bikin zoom ya? Dengan kendaraan something atau Iya. atau teknologi apa? Teknologi komunikasi yang yang luar biasa. Kalau sekarang Boom. zoom kali ya. Boom, boom. masuk akal sih.
rapat ngumpul gitu kalau bikin piramida, kita nge-zoom dulu ya. Jadi ada satu artikel gue ketemu tuh dan itu gue masukin di video yang kita kenok di YouTube tentang teori ilmuwan Turki. Jadi ilmuwan Turki itu bilang bahwa bagaimana cara anaknya Nabi Nuh dan Nabi Nuh itu bisa berkomunikasi. Karena kan dikatakan di situ di dalam ayatnya, di dalam kitab gitu ya, dikatakan bahwa di situ ada komunikasi yang terjadi antara anaknya Nabi Nuh sama Nabi Nuh. Sedangkan mereka jauh posisinya, lokasinya. Iya. Dan itu antara lautan dan lautan gitu loh. Dimana suara nggak kedengeran tuh kalau kayak gitu. Si ilmuwan Turki ini berasumsi harus ada satu teknologi yang bisa ngebantu kok suatu komunikasi itu terjadi jarak jauh ya. Soalnya kalau di Al-Quran juga dibahas cuy. Ya, kan? Jadi kan Nabi Nuh kan nyuruh anaknya. Bener nggak? Ada nggak? Iya, ada, itu gua ngasih. Gimana? Dan kalau iya, jadi kan naiklah anakku bahwa akan terjadi banjir bandang kan. Tapi anaknya itu tuh nggak mau kan. Dan kalau dipikir kalau itu kan komunikasi berarti jauh dong. Yang satu di Batra, yang udah ada di Batra, yang satu masih di dataran. Iya. Itu kan jauh. Maksud gua ada angin lah, ada suara gemuruh atau apalah. Kalau misalkan komunikasi kayak kita doang, itu kan teriak-teriak gitu. Dan itu enggak jelas. Woi, sini woi, kan kayak repot banget gitu ya. Apalagi baterainya nggak mungkin batra kecil. Itu gede banget. Untuk menampung segala banyak macam binatang. Itu bukan kecil, Bre, itu Gede banget sih. Makanya nggak mungkin sih. Gua make sense juga sama ilmuwan tadi bahwa pasti ada teknologi yang memfasilitasi komunikasi tersebut. Make sense. Pasti. Dan itu advance banget, Pak. Iya. Udahlah, kita setuju lah ya, advance lah ya itu ya. Advance lah, itu advance banget, luar biasa lah gitu. Kita sepakati bertiga lah. Gitu. Sudah. Dan yang paling menarik sih, Bre, ada salah satu. Ini kita fokus ya ke salah satu piramid yang ada di dunia. Piramida apa aja sih? Gue udah nyebutin belum ya? Tadi kayak Yonaguni, terus apa lagi, Bre? Gue lupa deh, takut lupa. Iya, Antartika ya. Gunung Padang. Yang di Meksiko tuh gue lupa namanya. Aztec di suku Maya dan suku Aztec. You name it lah gitu kan. Bahkan suku Aztec, suku Maya aja beda loh piramidnya. Iya. Dan gini. Guatemala. Ini kan tadi Guatemala ya. Apa namanya? Kita bisa mengklasifikasikan bahwa peradaban pada zaman itu kan maju. Ya. Dan ada bermacam-macam opsi yang menggambarkan tersebarnya. Bukan tersebar tapi gini. Kenapa ini masih menjadi misteri gitu loh. Apakah ini memang benar-benar disembunyikan gitu kan. Nah, kalau memang ini disembunyikan, udah ada banyak YouTuber yang ngebahas piramida Antartika. Dan entah kenapa ketika rumor yang beredar tiba-tiba tuh kehilang. Apakah memang the world government melarang rahasia ini? Iya. Oh, jadi lu sekarang lagi bahas piramida Antartik itu ya, Bre? Antartika. Even tapi zaman sekarang pun kalian teman-teman boleh search sendiri di Google, itu gampang banget kok. Source-nya masih gampang banget dicari gitu. Even tweetnya Buzz Aldrin juga masih ada gitu sampai sekarang. Tapi sekarang tuh dunia dan government dan elit-elit global lah katakanlah, mereka tidak berusaha untuk nge-blow up itu gitu loh, supaya nggak terbaca sama umum aja gitu loh. Padahal yang menemukan, padahal waktu itu ada suatu bangunan piramida itu ditemukan sama seorang orang biasa lah kayak kita nge-tweet gitu di Twitter bahwa ditemukan suatu piramida kayak bangunan piramida gitu di Google Earth. Orang biasa. Terus dia nge-tweet, viral tweetnya. 2 jam 3 jam kemudian tweetnya hilang. Sama pas orang-orang mau nge-search lagi itu udah hilang. Di koordinat yang sama ya? Koordinat yang sama. Nama orangnya siapa tuh? Gue nggak tahu. Ntar teman-teman bisa search itu, kayak gitu. Gokil sih, itu luar biasa sih. Gitu. Iya, dan gini ya, apa namanya? Antartika ini kan wilayah yang restricted area. Benar. Wilayah yang dilarang orang mendatangi itu. Berapa negara sih gue lupa? 50 negara. 50. Ya, 50 negara itu melarang untuk ke area itu, entah karena cuaca atau apapun lah ya. Ekstrim. Ketika gue masih jadi bocil gitu ya, gue masih jadi bocil Ragnarok, gue mendengar kabar berita itu, baca di kasus ya bodo amat gitu. Ada urusan. Ya. Tapi gue dibangunkan oleh, sekali lagi gue thanks a lot to Oda Sensei gitu ya, One Piece gitu ya, bahwa di situ dibahas bahwa dalam One Piece sendiri ada bermacam-macam kesatuan negara gitu yang bersepakat untuk menjalankan kongres gitu ya. Dan gua ngeliat itu ya mungkin seperti PBB atau mungkin yang kemarin G20 gitu kan. Terus saat ini sedang dibahas kota advance yang ternyata itu adalah kota dari zaman dulu. Itu di One Piece. Iya, dan di situ diceritakan bahwa
world government sebenarnya menghalang-halangi orang untuk tahu sejarah akan kota itu. Iya, iya. Motifnya masih unknown, Iya, iya. masih belum diketahui. Nah, ini yang gue lihat bahwa ketika 50 negara melarang kita Ke daerah tersebut. ke daerah Antartika Iya, gitu. iya, iya. Apa motifnya? Ya sebenarnya kalau dari common sense-nya dibilang ya memang cuacanya dingin. Oke. 90 derajat gitu aja sih sebenarnya. At Itu the end of the common day, sense kan. ya. At the end of the day, sebenarnya banyak yang bisa survive. Loh. Banyak orang yang bisa survive yang datang ke sana. Bukan datang sana, orang asli sana ada. Jadi orang asli sana tuh ada. Gua lupa nama suku-sukunya aja, suku-suku terpencil gitu di situ tinggal dan bisa hidup. Yes, dan orang yang datang ke sana pun ada, men. Ada. Orang yang datang ke sana dan mereka berhasil survive, berhasil balik lagi pun ada. Oh, ada. Ada. Ada, dan jumlahnya pun sebenarnya tidak sedikit. Tapi kenapa ini di-restricted itu loh? Kenapa ini dilarang? Oh, jadi kayak ada semacam facility ya, suatu fasilitas rahasia di dalam situ gitu. Ya. Di Antartika itu. Kayak bangunan bawah tanah yang di Resident Evil. Anjing emang iya. Emang bangsat nih teman-teman ngopi ya. Emang nih Resident Evil nih penciptanya nih, gua rasa orang dalam nih. Gua setuju sama Bintang. Soalnya semua kejadian anjir. Iya. Dimulai dari Wuhan ya enggak? Wuhan. Terus penggambaran fasilitas rahasia di bawah tanah Antartika tuh ada. Sama itu, sama Apa lagi? kalau di gunung tuh kalau untuk hindarin gunung letusan sebenarnya Bunker. Nah, di Resident Evil juga ada bunker tapi disebutnya Bahtera Nuh untuk orang-orang kaya. Kenapa? Untuk orang kaya karena di situ yang bisa menempati Bahtera itu Bahtera Pakai duit. pakai duit. Cuma orang-orang berduit doang yang bisa Wait. punya Bahtera itu. Di Resident Evil tadi dibilang bunker. Emang Bunker ada? itu Serius, dan bunker ada? itu disebut Bahtera Nuh. Iya. Wow. Anjing. Itu hanya penyebutan. Jadi Iya, gua pernah nonton yes. di Resident Evil 6 kalau nggak salah. Jadi pas Enggak, dia ini turun sorry. ke Ini film live action atau yang game atau yang mana? yang bener-bener live action ya. Oke, Resident Evil 6. oke. Jadi pada saat dia Sorry, Paul Wes Anderson ya, yang sutradaranya itu ya. Pokoknya yang Alice itulah, yang Alice Iya, itu yang kan. Alice itu. Oke. Dia mau ke bawah tanah, mau ketemu sama si musuhnya pakai kacamata itu namanya. Yang ada Leon kan? Iya, ada Leonnya. Oh. Yang pakai kacamata. Wesker. Oh ya, Albert Wesker. Ah. Dia mau ketemu Albert Wesker pas turun di fasilitas itu tuh ada batera-batera kayak kamar-kamar gitu tuh untuk persediaan orang-orang kalau terjadi bala bencana di atas bumi, banjir bandang atau apapun itu udah ada bunkernya. Dan dia bilang ini adalah Bahtera Nuh tapi untuk orang yang kaya. Anjing. Dia ngomong Iya. gitu. Yes. Dan spesifik dia ngomong kayak gitu dialognya. Yes, ada. Dibilang bahwa itu Bahtera. Iya. Wah, fix Lu, lah. lu bisa play sendiri kok. Lu cari adegan dia pas mau ketemu Albert Wesker, pokoknya di lift yang mau turun ke bawah. Iya. Gue ingat gitu. adegan itu, tapi gue lupa yang pas dia bilang gitu. Wah, Bahtera anjing. Nuh untuk orang kaya. Gue tuh terngiang-ngiang cuy di kepala gue cuy. Wah, gokil kan? Emang fix orang dalam, Pak, deh, Pak. Dan yang kalau kita balik lagi yang lu bilang, kalau banyak kejadian dari Resident Evil terjadi di dunia nyata. Salah satunya yang tadi di Wuhan kan. Dan di Resident Evil pun ada suatu perkumpulan dari petinggi-petinggi dunia membahas bahwa kiamat itu terjadi oleh Tuhan kan. Karena ketika dunia tidak seimbang. Benar. Para pejabat-pejabat tinggi dunia ini ingin merencanakan kiamatnya sendiri. Sebelum Tuhan itu melaksanakan kiamat. Jadi kiamatnya diciptakan. Karena kenapa? Karena mereka sudah membayangkan di masa depan nanti bahwa jumlah manusia terus bertambah banyak, tapi jumlah tempat tinggal dan pakan berkurang. Mereka berpikir kalau seperti ini akan terjadi kiamat. Nah, sebelum ini terjadi, kenapa nggak kita yang memulainya? Oke. Nah, mereka membentuklah si Umbrella Corporation yang tujuannya sebetulnya awalnya baik. Umbrella Corporation itu cuma disalahgunakan dan dibuatlah T-Virus itu tujuannya untuk mengurangi jumlah populasi manusia secara mayoritas lah. Kalau gue mendengar ini ya, sangat familiar. Sangat familiar dengan suatu organisasi ya. Iya, dan ini loh. Berarti kan yang memverifikasi Bahtera Nuh ini bukanlah kapal. Itu orang penting sendiri, men. Anjir. Resident Evil, bro. Iya. Hey, kaum konspirasi, stop main Resident Evil. Orang skeptis akan mengatakan, lu ngambil source dari film. Ya gimana dah, maksud gua kayaknya segala sesuatu di dunia aja sekarang tuh kita bisa ngeliat tuh bisa jadi kenyataan dari film, dari komik, ya nggak, dari game gitu. Film tuh kayak secara nggak langsung ngasih pesan, ngasih sign sebetulnya, nggak sekedar hiburan, nggak sekedar hiburan, ini ngasih sign loh, ini loh sebetulnya. The Simpsons, ya kan? Iya. Donald Trump kejadian. Jadi maksud gua kadang sometimes tuh kita nggak bisa menganggap enteng suatu kartun atau game atau apa. Oh nggak gitu. bisa cuy, Nggak bisa. Jimmy Neutron aja banyak kok yang terjadi sekarang. Iya ya. Iya. Power Ranger juga, 4G, iPad, Iya. boleh terjadi Ya, duluan. iya anjing ya, bener juga ya. Makanya wajar kalau lo ngomong berdua tadi bahwa teknologi di piramida itu lebih advance dari sekarang. Toh udah kejadian zaman kita kecil aja udah begitu. Sorry, Power Ranger tuh tempatnya piramida bukan sih? Iya, piramida juga. Ada Power Ranger yang piramida itu ada. Iya benar.
Ada sih. Iya, dan series itu yang- keluar pesawat. Iya lagi anjing. bener. Gue tuh sangat percaya bahwa dengan teori bahwa teknologi pada saat itu lebih advance dari sekarang karena Iya, zaman iya. kita kecil aja kita udah ngeliat iPad di Iya, Power Ranger. iya. Teknologi 4G udah ada duluan yang bisa komunikasi lewat Oke. situ. Sip. Oke, kita balik lagi ke tadi Antartika. Tapi tadi lu bilang, Bre, lu pernah dengar bahwa ada orang yang pernah datang ke situ. Lu pernah dengar nggak sih ceritanya tuh yang di Antartika? Pernah. Yang lebih spesifik lagi ya, yang lebih spesifik lagi adalah ini kejadian nih yang lo tadi ngomongin Trump gitu ya. Jadi pada saat Donald Trump itu terpilih satu hari selanjutnya, gue lupa namanya ya, mungkin teman-teman bisa search sendiri. Jadi dia Orang penting dia. orang penting, staf Staf kepresidenan. kenegaraan. Iya, Oke. staf kepresidenan Donald Trump itu dia datang ke ke Antartika. Tiba-tiba dia tuh kayak lagi make smartwatch gitu loh. Oh, Dia lagi make apa kayak sih semacam yang smartwatch. boots gitu ya? Ya. Apa sih? Bukan Yang buds, bisa ya ngukur kayak ini watch-watch kan, itulah. bisa ngukur denyut jantung itu kan. Denyut jantung segala macam. Nah, ketika dia turun di Antartika itu, di situ dia kedetek dia tuh turun di Antartika dan kayak masuk dalam satu ruangan, tapi ruangan itu Nggak tidak kelihatan. kelihatan. Dari Kalau dari angkasa. maps, dari angkasa itu tidak kelihatan. Dan anehnya di situ pas dideteksi lagi, ada banyak pengguna yang memakai jam serupa. Jam serupa. Anjing, nggak Semua masuk sih. akal. Serem cuy. Nggak masuk akal anjing. Banker. Lah, orang mereka tuh bilang tuh itu kan ada sekretariat ya. Tapi datang gimana dah? Iya kan? Iya, ngelanggar sendiri. Terus anjir. kocaknya gini, Standar Bre. ganda. Itu abis Trump kepilih banget deh. Dia meluncur ke sono ya. Penting banget anjing. Ada apa tuh gitu? Nggak penting banget kayaknya. Ada apaan sih Ada gitu? apaan sih gitu? Iya. Buru-buru banget sih. Kenapa nggak di lain waktu gitu? Iya, maksud gue Lagi euforia tuh. 2 hari, 3 2 hari. Kayak dari something gitu loh. Dan Gokil. yang paling mengerikan adalah ya ketika lo tadi ngomongin Buzz Aldrin. Benar, Buzz Aldrin. Gokil sih itu. Jadi dia pernah nge-tweet. Nggak, Buzz Aldrin ini bisa gue bilang salah satu orang penting lah. Gitu, orang penting. Dia adalah salah satu astronot kedua yang pertama kali datang ke bulan. Dia pernah nge-tweet. Gue teman-teman cari sendiri di Google, itu gampang banget nyari gambarnya. Jadi dia nge-tweet, ngasih gambar. Dia bilang, captionnya dia bilang, "It's evil itself," dia bilang. Inilah suatu kejahatan yang murni itu sendiri. We are Dia bilang. all in danger. We are all in danger. Kenapa dia bilang kayak gitu kan? Gue juga nggak tahu gitu. Terus dia foto kayak semacam gunung, tapi gunungnya terlalu simetris, Pak. Terlalu simetris dan bentuknya emang benar-benar kayak piramid Piramid. gitu. Dan orang-orang bilang, oh ini mah di Antartika nih gitu. Ketika itu ya. Kan Karena memang viral. tertutup es segala macam. Kayak gitu. Dan memang waktu itu juga si Buzz Aldrin juga memang diketahui dia lagi di Antartika gitu. Akhirnya nggak lama tweet itu viral, hilang lagi tweetnya. Pokoknya hal penting hilang aja bersama dengan hal itu. Hilangin aja. Terus di maps memang nggak ketemu aja gitu. Titik itu tuh gue jujur ya, gue sampai gue ngeliat sendiri, gue penasaran kan titik koordinat gue copy, gue paste di Google Earth, emang udah nggak ada, putih doang gitu aja. Tapi sorry Jan, gue pernah, ini gue flashback ya, gue juga pernah baca Ya. suatu artikel di Ya. mana piramid yang di Antartika itu tuh emang udah diteliti. I see. Ya, jadi udah diteliti, bahkan ada yang mau ngambil sampel dari si bangunan itu, piramida itu diambil sampel, entah ingin dibuat apa seperti apa ya, entah ingin diketahui seberapa lama umur piramida tersebut atau gimana. Cuma yang gue ngeri itu adalah salah satu bangunannya Raja Zulkarnain. Jadi Raja Zulkarnain itu adalah raja yang sangat bijaksana yang pada saat itu dia telah berhasil atas izin Allah untuk membentengi pasukan Yajus Majus. Itu kalau di Kristen di kitab Perjanjian Lama Gog Magog namanya. Nah, yang gue ngeri kalau misalkan itu diteliti, dijebol, keluar, mampus lah kita. Atau bisa jadi mereka bukan neliti, mereka mau ngebuka. Nah, itu yang gue ngeri lagi, Cen. Ini gue ngomong ada dasarnya kok. Kalau misalkan mau cari-cari ada tuh di Google, di artikel. Gue pernah telusurin lah yang tadi lu bilang itu tentang piramida yang ada di Antartika itu. Oh, sama satu lagi. Ini banyak banget teori ya. Wait. Apa? Ini gue pengen mendengar gini. Pasukan Yajus Majus. Yes. Seberapa bahaya itu, men? Oh, bahaya banget, bro. Jadi kemunculan mereka itu setelah Dajjal musnah. Setelah Dajjal nggak ada, Dajjal itu masih bisa ditaklukkan oleh manusia ya. Yes. Tapi kalau Yajus Majus, manusia udah nggak bisa naklukin lagi. Yang bisa naklukin cuma Tuhan. Nah, itu yang ngeri, Bray. Jadi Zulkarnain itu membangun dinding, yang katanya dinding itu sangat kuat dan sudah bolong sebesar seperti ini. Jadi dia membentuk tangannya
dari telunjuk sama Iya, jempol iya, iya, bulatan iya. gitu Ah. udah bolong segini. Dan itu udah parah banget. Di akhir zaman udah bolong segini. Ini mereka tuh terus menggali, terus berusaha menggali, tiba ditutup lagi sama Tuhan, terus mereka gali lagi. Jadi mereka beristirahat pada waktu malam. Nah, siang mereka menggali lagi, bolong lagi segini. Iya, iya, Sorry, iya, Yajus iya, Majus ini dia termasuk etnis apa nih? Ras apa atau kayak Entity apa? gitu? Oke, kalau sepengetahuan gua dia anak Adam juga. Iya berarti Keturunan bangsa Adam, kan. bangsa. Sebenarnya pun kalau di perjanjian lama Gog Magog itu bangsa, Bre. Bangsa. Orang, Yes, bangsa gitu. Cuman bangsat aja ya kelakuannya Oh, gitu itu loh. mereka tuh tercipta untuk merusak. Iya. Bahkan di kisahnya kalau misalkan pasukan Gog Magog atau Yajus Majus turun ke suatu sungai, pasukan yang depan itu akan menghabiskan sungai itu sampai pasukan yang belakang itu mengira bahwa tadi itu nggak ada sungai di sini. Saking mereka tuh selalu lapar, selalu iya, haus. Sorry. Ini pikiran gue udah mulai wild nih. Wah. Udah mulai wild gini. Karena konon katanya di Antartika itu sumber magnet juga, men. Sumber magnet. Magnetnya itu tinggi banget. Oh iya iya Iya, betul. iya. Kalau dari segi saintifik memang iya. iya. Kan kutub utara dan kutub selatan. Oke, magnetnya Betul. tinggi banget. Dan Medan ketika magnet lo tinggi. ngomongin Yajus Majus adalah suatu bangsa, Gog Iya, Magog iya, itu iya, adalah iya, suatu iya, bangsa. iya, iya. Oke, di sini portal interdimension ya. Hmm. Berarti kan di piramid ini either Bisa keluar jadi, piramid atau lagi, piramid anjing. si Antartika ini. Jadi gini, let's anjing. say ya, kalau mereka memang berasal dari bumi, ya mereka bisa keluar kapan aja harusnya. Tapi bayangkan kalau oke. mereka berasal dari dimensi lain, Karena kan kita yang juga- which is penghubungnya adalah piramid. Piramid Sebagai Antartika gate itu. ya. Ya sebagai Gate. portal. Gate-nya. Portal. Portal antar dimensi. Iya. Anjir. Nah itu dia, nggak masuk. gini Bray, jadi kemungkinannya ada dua nih. Jadi pernah dibahas juga katanya tembok Cina. Cuma Ah. tembok Cina nggak mungkin. Kalau tembok Nggak Cina itu mungkin, memang oke. udah dibangun oleh manusia. Iya, iya, iya. Tapi kalau piramid ini yang sampai sekarang belum terpecahkan ini yang jadi ngeri Bray. Dan misterius. Misterius. Maksudnya orang-orang pengen cari tahu aja ditutup-tutupin gitu Yes. kan. Bahkan bahwa diceritakan juga dalam kisahnya bahwa yang bisa membangun dinding tersebut hanyalah Zulkarnain. Tidak ada lagi Oke. manusia lain yang bisa membangun dinding sekuat itu untuk menahan Yajus Majus, untuk mengurung Yajus Majus, untuk tidak keluar ke bumi. Tapi make sense sih Bre, portal antar dimensi ya. Dikatakan kalau tadi Bintang bilang sebagai entity. Dan lu bilang ini bisa jadi mereka tinggal di lain dimensi. Kita kan pernah bahas tentang suatu kota di luar dimensi. iya iya. Iya kan? Yang sekarang lagi rame tuh. Beda. Kalau Iya, mereka cuma sekarang Saranjana. kan lagi rame gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau itu Saranjana yang rame. Kalau Iya. kita tuh Padang 12. Pokoknya itu yang Tapi banyak cerita-cerita seperti itu, Bre. Di seluruh dunia tuh tersebar. ada gitu ya. Banyak banget gitu. Iya. Bahwa ada suatu kampung, suatu kota yang memang nggak kelihatan aja. Oke. Tapi peradabannya lebih advance. Oke. Gue percaya itu kok. Apa kita harus minta tolong sama Tria Anomali nih? Kita telepon dia biar dia bisa makan pisang sama jeruknya di situ biar berasa gitu loh. Kita ini aja kali ya, apa? Kontrol. Kolaborasi. Kolaborasi, ya. Iya, Beberapa tapi kali sih. Tingkat kecerdasannya gue masih di bawah itu. Ya. Jauh gue nggak bisa mengimbangi Tria Anomali itu. Men. Salah satu kenapa gue percaya bahwa ada dimensi lain teknologinya lebih advance daripada Iya, iya, kita. iya, Itu iya. di Islam juga dibahas cuy. Oh gitu. Jadi bangsa jin Hmm. itu tuh dunianya mereka tinggal di bumi, cuma beda dimensi. Ya, Mereka ya, itu ya. peradabannya sama kayak kita, sekolah juga, nikah juga, makan juga, tinggal juga, bareng di bumi cuma beda dimensi. Kenapa mereka teknologi lebih advance? Karena mereka memiliki umur lebih panjang daripada manusia, bahkan bisa beribu-ribu tahun. Dan- Itulah yang membuat ya. teknologinya lebih maju. Kalau Albert Einstein dikasih umur panjang, lo nggak tahu lagi bro. Benar, teknologi apa benar, yang dia benar, temuin. benar. Makanya Dan gue percaya itu. teori itu dipakai di Marvel, Wakanda. Ya. Iya. Bener kan? Tinggal di bumi, cuma Ya. beda dimensi. Iya Itu kan? bisa udah dibahas, Iya kan kan? ada. Makanya emang Bangsat, gue percaya sih bangsat. cuy kalau Iya, iya, kayak iya, pencipta iya, film iya. Marvel tadi lo bilang One Piece, Orang dalam. Orang dalam. bahkan Lord of the Rings bro. Orang dalam. Lord of the Rings itu kalau lu pekain bener-bener, wah itu gila. Itu Kalau- tuh semua ajaran agama ada di situ. Benar-benar, setuju. Itu benar. Bahkan orangnya sendiri yang nulis bilang bahwa dia tuh terinspirasi dari kita. Ya. Dia ngomong sendiri. Nggak, gue sorry gue potong, gue masih pengen lebih fokus ke dalam Yajus Majus ini. Karena ketika tadi lo bilang Yajus Majus ada suatu bangsa gitu ya, suatu bangsa, which is bangsa itu adalah peradaban menurut gue, Yes, yes, iya kan? Berarti saat ini pun mereka masih beranak cucu nih. Oh, Ya, ya. iya. Yajus Majus ini Iya, makin benar. gede, dan hal itulah yang membuat gue makin yakin bahwa anjing ini sih pasti makhluk dari, oke, let's say mereka ada keturunan Adam gitu ya, tapi mereka tuh dari Dimensi yang another lain. dimension gitu. Ya. Mereka tuh dari dimensi lain yang saat ini mereka pengen coba akses ke dimensi kita tapi nggak bisa. Oke. Karena kehalang pintu itu. Paham. Dan Benar, itu benar. kalau kita ngomongin Marvel dan segala macam Iya, itu iya, ada lah. Ya kalau lo tahu siapa tuh yang ini
banyak gelang nih. Yang Marvel Shang-Chi. Shang-Chi kan juga terakhir dia Oh ngebuka iya, portal ke dimensi dimensi kan? lain. Iya. Bis itu pada keluar. Iya itu kan si bapaknya itu kan pengen ngebuka portal si iblis Benar, itu benar, kalau di benar. Islam kalau itu ibaratnya kan Yajus Majus tuh, tapi mereka beda bersayap-sayap kan si yang mau nembusnya itu udah bolong sekian sama Tuhan ditutup lagi, mereka istirahat, siangnya mereka bolongin lagi, udah bolong segini lagi kayak gitu. Ya, tapi sekarang kalau mau dibilang halu ya sekarang saintifik dan para peneliti dan ilmuwan fisikawan tuh lagi mengarah ke sana sekarang. Iyalah, udah harus kita terima mengarah ke sana. Gitu. Dan tadi kalau dibilang kata Randy, itu benar cucu, itu lebih gila lagi coy. Perbandingan sama manusia, itu kalau nggak salah setahu gue 1:7.000 deh. Jadi satu orang manusia itu 7.000 Yajus Majus karena mereka tiap hari selalu berhubungan badan, selalu berkembang biak. Mereka tuh selalu memperkosa, bener-bener rusak lah. Nah, yang jadi masalah gini, kalau antar dimensi ya katakan, kalau dia keluar cuman katakanlah itu gerbangnya di Antartika. Yes. Lah, piramid ini kan di seluruh dunia. Kalau dia keluarnya di seluruh dunia lewat piramid itu gimana? Itu bener juga. Soalnya di Islam dikatakan nggak di satu tempat. Mereka keluar dari bangunan-bangunan tinggi. Tuh kan? Gila. Cuma gua nggak gila. bisa mematokkan itu piramid. Cuma Iya. agak bersinggungan nih. Iya, karena iya, bangunan iya, tinggi iya. itu ya piramid juga bangunan tinggi. Iya, Jadi iya, dikatakan iya. bahwa Yajus Majus nanti akan keluar dari bangunan-bangunan tinggi Wow. dan menyebar ke seluruh dunia untuk merusak. Gila ya. Dan nanti satu-satunya penyelamat cuma Nabi Isa di situ akan membawa manusia yang tersisa ke suatu dataran tinggi yang dimana oleh Allah ditutupi mata si Yajus Majus itu nggak bisa ngelihat keberadaan manusia yang tersisa itu. Jadi diselamatkan oleh Allah dan nanti Allah sendirilah yang akan menghancurkan, membinasakan Yajus Majus itu. Bangsa-bangsa itu ya. Iya. Intinya keluar dari gedung-gedung tinggi cuy. Keluar dari tempat-tempat yang tinggi. Bangunan tinggi. Iya bangunan tinggi itu dibahas kayak gitu deh. Coba Oh, bisa gila. dilihat itu. Ada di Al-Quran ya? ada sih kan. Iya. Wah gila sih, itu Antartika ya, itu gila banget sih Antartika ya. Terus juga, gue juga pernah dengar teori lagi, nih gue lanjut ya. Iya. Di Antartika juga pernah ditemukan bahwa dikatakan di situ tuh kayak ada fosil yang ditemukan binatang-binatang tropis kayak buaya. Itu nggak masuk akal. Jadi gini, itu kan 90 derajat. Minus 90 derajat. Nggak bisa hidup, buaya tuh nggak bisa hidup di situ. Buaya kan butuh tempat yang tropis. Nah, Di situ ya dia mau makan apa? Nah, jadi memang yang gue cari tahu ternyata memang benua Antartika tersebut, kutub selatan itu adalah suatu daratan yang memang terpisah dari daratan lain. Cuman dia menuju ke situ. Jadi make sense tadi kalau lu bilang itu adalah medan magnet bumi. Masuk akal. Kenapa? Karena yang tadinya tuh letaknya daratannya berada di sebelah Brazil, lalu dia menurun ke bawah ke arah selatan. Karena kan ada magnet. Masuk akal gitu loh. Jadi dia menuju ke bawah situ yang tadinya tropis jadi kayak gitu, jadi tempat yang serba dingin. Kayak gitu sih. Dan dikatakan di situ juga banyak teori bilang bahwa piramid itu adalah peninggalan civilization purbakala zaman dulu aja gitu. Ya intinya nggak sekedar peninggalan doang, pasti ada something, pasti ada fungsi dari bangunan itu, nggak mungkin nggak ada fungsi. Bikin cuma-cuma tuh nggak mungkin sih kalau menurut. Tapi menurut lu Bre, kenapa ditutup-tutupin gitu loh? Itu pertanyaannya mungkin akan ada banyak jawaban ya. Ada banyak jawaban. Akan ada banyak jawaban. Tapi kalau saat ini logik gue yang nyampe adalah ada suatu hal, suatu power yang can control the world, bro. Ya. Yang bisa mengontrol dunia, yang bisa merubah sejarah, yang itu nggak boleh diketahui oleh orang banyak gitu loh. Karena kenapa? Karena some people ini they want to control the world. Kalau di One Piece namanya apa? Ya pemerintahan dunia. Pemerintahan dunia namanya. Pemerintahan dunia. Jadi the world government ini ketika ada seseorang yang mencoba mengungkapkan tabir, dimusnahin dan dihapuskan dari sejarah. Menganjing Illuminati ya. Bangsat emang Illuminati. Jadi sekeji itu bro. Tapi kalau kalau purpose-nya kenapa tutupin sejarah itu belum ketahuan. Nah, belum diungkap. Nah, ini salah satu juga ya, salah satu kasus yang terjadi sebenarnya. Bahkan di negara kita sendiri, Tang, di Indonesia. Gunung Padang. Itu juga berusaha untuk ditutup-tutupin gitu. Gue tahu tuh. Iya. Nah, ini menarik nih Gunung Padang nih. Jadi gini, kalau kita tahu ya Gunung Padang itu kan adalah salah satu situs megalitikum ya yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Anjing deket banget, Pak. Penasaran lagi gua, pengen datang gitu, pengen
pengen lihat gitu. Cianjur. Nggak, maksudnya tempatnya gitu. Iya, kayak apa tuh? Iya, Cianjur. penasaran gitu. Terus, Di bangunan nah itu. situsnya ini berbentuk susunan batuan yang ditata membentuk piramida trapesium yang mengerucut ke atas, terdiri dari 4 teras bidang datar. Jadi ada bidang-bidang halaman gitu. Cuman dia mengerucut ke atas gini kan. Cuman ada kayak teras 1, teras 2, Kayak teras sawah. 3. Iya, Sawah yang kayak tersusun. terasering. Terasering. Kayak gitu. Nah, di atas puncak situs gunung ini, di Gunung Padang itu bisa ditemukan banyak sekali blok-blok batuan persegi panjang yang berat dan berserakan. Itu sekitaran 250 pounds gitu. Sampai 1.300 pounds, beda-beda kan beratnya kan. Dan itu batuannya kayak berserak gitu aja gitu. Cuman banyak teori dan peneliti yang meneliti itu kayaknya itu tadinya berupa formasi lingkaran gitu. Artinya kalau mau dibilang itu bukan gunung gitu loh. Ini banyak orang setuju lah gitu. Ini bukan gunung gitu. Ini bukan gunung alami gitu loh. Karena itu batuan kotak. Iya, yang diciptakan itu. Pasti tangan, ada yang pasti bikin, tangan, nggak pasti mungkin tangan. sendiri lah. Pasti diukir dong. Diukir lah. Dan gokilnya lagi Tang. Jadi gue pernah nonton di YouTube tuh videonya. Ada salah satu tetua adat di situ lah ya. Jadi dia ditepak-tepak tuh batu, pang 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 bunyi gitu, pang gitu bunyinya. Kosong ya. Kopong Dalamnya dalamnya. itu kopong. Dikocek ya? Batu pasir berarti, bukan? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Tapi kok aneh gitu loh. Maksudnya batunya kok kopong gitu loh. Bahkan gue pernah dengar cerita juga bahwa tiap batu di ketukannya itu berbeda ya namanya. Oh, nadanya beda. Ada nadanya. Kalau ngontok batu satu sama batu yang lain tuh beda-beda nadanya cuy. Nah itu kan berarti kan membenarkan teori yang tadi gue bilang bahwa piramida itu mengeluarkan gelombang suara. Iya, ada kaitannya tuh. Ada kaitannya, ada suatu energi apa gitu kan? Bingung nggak lo? Tiap batu beda bunyinya aneh tuh. banget gitu loh. Simetris itu bikin. Iya, nah ini gue masuk ke sejarahnya ya teman-teman. Ini singkat aja bahwa situs ini tuh ditemukan pertama kali oleh seorang peneliti Belanda namanya N.J. Krom pada tahun 1914 semasa Indonesia menjadi bagian dari koloni negeri Hindia Belanda. Seperti dikutip dalam catatan Dutch Report of Department Antiquities edisi tahun 1914, N.J. Krom pernah menulis surat kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk minta secara resmi suatu ekspedisi profesional terkait penemuannya ini. Tapi pemerintahan Belanda tidak pernah merespon request tersebut. Lalu sejak itu kayak udah hilang aja gitu, kayak nggak ada yang pernah bahas gitu. Terus tiba-tiba pada tahun 1979 ditemukan lagi. Telat banget gak sih kita gitu. Sama penduduk lokal gitu, lagi main di hutan gitu, terus ketemu nih apa nih gitu kan. Terus telepon ke apa sih namanya, departemen apa sih kita tuh, pariwisata atau apalah ya, budaya dan cagar alam gitu, ditelepon. Akhirnya diluncurkan lah banyak peneliti ke situ gitu. Nah salah satunya peneliti yang paling terkenal dan yang paling gue suka dari Gunung Padang ini adalah Profesor Dr. Dani Hilman Natawijaya. Itu dia ngajar di UI juga, Universitas Indonesia, dan dia lulusan Caltech, California Technology Institute, dan kredibel gitu. Itu tahun 2011 akhirnya dia ditunjuk jadi leader of expedition gunung tersebut gitu, sama SBY. Waktu itu pemerintahan SBY gitu. Akhirnya pada tahun 2011 ditunjuk. Jadi ternyata di tahun 1979 juga pernah diteliti dengan metode penanggalan radiokarbon bahwa situs tersebut berasal dari 2.500 tahun sampai 1.500 sebelum Masehi. Kayak gitu. Itu kurang lebih masih kayak Mesir lah. Oke, masih normal gitu kan, masih oke gitu. Nah, si Natawijaya nih di tahun 2011 itu menggunakan satu metode baru. Jadi selain dia pakai radiokarbon, dia pakai drill. Jadi pakai pengeboran. Gitu, pengeboran. Memang kalau dari sisi arkeolog dan para arkeolog Indonesia tuh kurang setuju dengan itu. Itu kayak merusak situs gitu. Kayak lu dibor gitu. Cuman dia penasaran gitu loh. Dengan kan dikatakan di situ ada layer kan, ada layer 1, 2, 3, 4. Dia mau tahu dalamnya tuh berapa lama sih, berapa tahun gitu umurnya gitu. Akhirnya Natawijaya melaporkan dalam reportnya bahwa di layer pertama itu ternyata benar 2.500 tahun. Oke, masih normal, masih masuk peradaban lah gitu, dan masih lebih tua Mesir malah gitu kan. Terus di layer kedua nih nggak masuk akal anjing. Ini nggak masuk akal nih. Di ketinggian 10 kaki dari atas itu kan, jadi dia ngedrillnya dari atas kan. 10 kaki ke bawah. Ya itu sebenarnya belum terlalu jauh nggak sih kalau 10 kaki?
pas di track dilihat dengan radiokarbon bahwa itu umurnya 7.500 tahun. Serem banget cuy. Zaman apa itu? Gak masuk akal anjing. Maksud gue Mesopotamia aja 6.000. Tahun 6.000. Kok dia bisa ketemu 7.500 tahun? Dia aja puyeng, Pak. Dia aja puyeng gitu ketemu gituan gitu loh. Terus layer 2 padahal. Itu layer 2. Gimana layer 4-nya? Layer 3 pas dia nge-iniin kan ngedrill lagi itu 50 kaki. Tadi kan 10 kaki, sekarang 50 kaki. Pas di 50 kaki dia nemuin ruangan. Jadi di dalam timbunan tersebut ada kayak ruangan kotak. Nah itu sampai sekarang juga masih belum dilanjutin tuh penelitiannya. Stop. Tapi pas dilihat di situ umurnya itu adalah 28.000 Anjir, tahun sebelum Masehi. No wonder sih. Gua nggak masuk gua anjing gitu loh. Itu gini loh, zaman es aja itu belum zaman es. Belum zaman yang mamot itu belum. Iya. Dunia masih kayak apa? Kok bisa ada kayak gitu? 28.000 ya? 28.000. Tapi bukannya kalau ilmuwan yang sembarangan tuh ngomong kayak T-Rex 1 juta tahun lalu, bukan gitu ya? Gua nggak ngerti. Loh, T-Rex kan malah lebih lama dari itu. Iya. Betul. Jutaan tahun lagi iya, bilang ya. benar. Nggak, cuman maksud gue 28.000 itu udah nggak masuk akal. Tapi maksudnya gini, Natawijaya dia berusaha untuk menjadi saintis aja, berusaha untuk jadi ilmuwan, dia nggak berusaha untuk skeptis, dan menutup itu ditulis di dalam report itu akhirnya diajukan kepada pemerintahan presiden. Ketika itu memang banyak nih ternyata para arkeolog lain yang kurang setuju dengan pendapat itu, kayak gitu, kayak berusaha nggak mungkin lah peradaban paling tua tuh Mesopotamia, udah titik gitu, jangan ada lagi gini, ini akan merubah sejarah dunia, bla bla bla. Tapi kayak apa gitu. yang dilakukan Natawijaya itu menurut gua keren sih. Jadi dia mengkosongkan dulu pikiran dia. Yes. Baru dia masuk menyelam, menggali, Yes. menemukan beberapa fakta. Yes. Fakta itu langsung dituangkan gitu loh. Benar. Jadi bener-bener karena kalau dia udah bias duluan, Ya. dia kan nggak bentuk suatu pattern yang kayak nggak mungkin Iya. segini. Iya. Artinya ketika lu menilai segala sesuatu, kalau lu udah punya rasa, lu udah menilai duluan ya gimana dah lu bisa menelan itu kan kayak gitu. Jadi dia dihilangin dulu tuh biasnya. Benar. Maksud gua gini, dia cabe. Lu bilang pasti pedes. Ya pedas pasti pas lu makan ya pedas gitu loh. Tapi kalau lu nggak berpikir itu ya belum tentu kan gitu kan. Maksudnya nyobain. Iya, coba dulu gitu. Siapa tahu manis cabenya. Iya, itu beda kan? Nggak tahu kan gitu. Nah, artinya tapi gua lanjut ya. Akhirnya pada tahun 2015 selang waktu mereka lagi melakukan ekskavasi dengan fakta ditemukan data 28.000 tersebut tahun sebelum Masehi tersebut. Akhirnya SBY turun, ya kan, dua periode kan turun, gantilah sama Jokowi, Pak Jokowi naik gitu. Terus tidak lama setelah itu mereka melakukan ekskavasi lanjut gitu kan, lama itu pasti ya, kayak gitu nggak sebentar. Tiba-tiba dia dapat telepon dari departemen kementerian, Bapak sama tim pulang, beres-beres semua pulang. Kenapa? Ya nggak ada yang mau biayain lagi, siapa? Gitu. Stop projectnya. Stop projectnya. Dananya dialihin untuk pembangunan jalan tol ya. Jalan tol. Jalan tol. Bagus jalan tol. Bagus. Saya cinta jasa marga. Saya cinta jalan tol. Gitu bagusnya nggak? Bagus. Tapi maksudnya artinya ketika ditanya nih di beberapa media, beliau ya Jokowi ya Pak Presiden ditanya kenapa nggak dilanjutkan itu kan sesuatu yang penting, ya kan? Ya di mata dia sih ketika beliau ditanya seperti itu, saya sudah mendapat beberapa jawaban dari para arkeolog bahwa ya memang peradaban yang paling tua di dunia itu adalah Mesopotamia, udah nggak ada lagi gitu. Tapi kan kalau bisa cuman bergantung dari situ aja gitu. Enggak, kalau gue lebih ngeliatnya Pak Jokowi ini bijak sih dia. Iya, dia lebih mementingkan perut rakyat, bro, dibanding perut betul. rakyat Mesopotamia. Sebenarnya kalau mau ngomong common sense itu betul, memang common sense adalah duitnya bisa dialokasiin ke yang lain sih, benar gitu. Supaya rakyat cuman kan tidak maksud demo, gua, jangan demo. cuman kan bisa ya, lu cari badan swasta lain untuk mendanai atau apa, atau dikit aja lah, dikurangin, gak usah lu stop dong. Tapi akhirnya sampai sekarang tahun 2015 stop, sekarang cuma jadi tempat pariwisata doang. Jadi ruangan itu yang kotak ditemukan itu sampai sekarang udah begitu aja. Nggak kayak eksplor lagi. Nggak kayak ekspor. Nanti coba nih, mungkin karena podcast kita ini bakal jadi booming gitu ya. Mungkin Pak Luhut akan ngubungin
Pak, danain Pak, cocok danain, lagi ya, langsung. danain saya Pak. Gitu. Dan itu kalau dibilang ada yang ditutup-tutupi nggak sih? Kayak gitu. Iya. Coba kita tanya bintang Emon. Lempar bola panas si anjing. Aduh, gila. Bintang Emon biasanya lebih sarkas, ya kan? Aduh. Aduh. Waduh, gua kayak nyari aman aja dah. Nyari aman dah. Baru pertama loh, ntar lagi nyangkut dia. Kalau menurut gua pokoknya cuma satu jawabannya adalah Jokowi Prabowo adalah yang terbaik. Yes. Ya bener lah, perut rakyat nomor 1, betul. Tapi pada akhirnya, cerita ini pun akhirnya terangkat ke media internasional. Jadi Nata Wijaya itu terkenal karena kan memang satu-satunya peneliti yang kredibilitasnya bisa dipakai ya dia gitu. Bahkan ada salah satu jurnalis, dia juga suka sama hal-hal yang berbau purbakala dan peradaban maju di masa lalu. Namanya tuh Graham Hancock namanya. Itu kayak simpati terhadap sama si Nata Wijaya ini. Dia simpati, akhirnya pernah datang ke Indonesia, dia terbang ke sini, dia melakukan interview dan melakukan suatu dokumenter video gitu buat si Nata Wijaya ini. Ketemu langsung di Gunung Padang, ngobrol-ngobrol bla bla bla. Akhirnya si Graham Hancock ini membawa semacam report ini ke dunia luar gitu. Akhirnya diperjuangkan juga sama si Graham Hancock ini. Tapi tidak ada yang dengarkan. Sulit, Bro. Gitu. Jadi perjuangkan ini dalam tanda kutip sebenarnya. Iya. Kayak semua tuh sebenarnya punya kepentingan. Benar. Jadi kayak mereka bisa aja bilang memperjuangkan, tapi at the end of the day, what's the benefit? What's the real fact? Iya dong. Sebenarnya kan pasti pebisnis ini apa untungnya buat gua gitu ya, benar nggak? Pasti ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan nih. Gitu loh. Ya akhirnya Graham Hancock pun ngomong bahwa dia bilang sebenarnya sains dan arkeolog dan geologi apapun itu gitu, ilmu pengetahuan itu bukankah harusnya dipergunakan untuk mencari kebenaran yang sejati gitu kan. Bukan untuk kalah sama opini populer gitu loh. Itu yang dibilang. Kirain gua kalah dengan opini tengah malam, bukan ya? Itu mah udah kalah aja, Bre. Iya. Kalah sama konspirasi ngopi itu mah. Nah, jadi bahkan dia ngomong kayak gitu tuh di berita besar gitu, di media besar bahwa yang nggak ada gunanya saintis dan arkeologis dan geologis melakukan ini kalau pada akhirnya harus mengalah sama opini populer. Gitu, Bre. Berarti kalau yang gue tangkap ya dari obrolan kita ya, Yes. obrolan kita saat ini adalah baik itu di Mesir, Semua bullshit gitu. bukan, baik itu di Antartika, gitu. Baik itu di Gunung Padang, semua itu seperti seakan-akan dirahasiakan. Dirahasiakan. Seakan-akan nih, tanda kutip. Seakan-akan. Dirahasiakan ya. Itu. Iya sih. Iya, benar. Apakah itu memang untuk menyambut suatu klan yang lebih besar gitu ya? Kekuatan Atau yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Kuasa gelap yang luar biasa nggak Iya. tahu gitu kan. No one knows. Tapi intinya berjaga-jagalah karena waktu sudah dekat. Betul. Udah dekat, Bre. Sembayang ya kan. Prepare lu anjir. Prepare. Serius, maksudnya Ada gini? pesan-pesan mungkin bintang bagi teman-teman ngopi ini, ya kan? Pesan-pesan gue sih apa ya? Ya intinya sih tetap explore mah gak ada salahnya. Yes. Tetap cari tahu karena bagi gue ini suatu hal yang menarik sih karena Yes. ini salah satu misteri dunia gak sih? Betul. Kayak betul. lu sayang nih sampai lu tua dan lu mati, lu nggak tahu ada misteri yang segitu Benar, hebatnya. benar. Sayang banget kalau lu lewatin. Iya. Itu sih maksud gue kita teruslah explore. Yes, Jangan menyerah intinya lah. Seru banget nggak sih bro kalau kita Benar, tahu benar. dari misteri piramida ini, siapa penciptanya, teknologi seperti apa Iya, pada iya. saat itu keren banget kalau Iya. bakal terungkap. Berhenti sih gue serius. Pesan-pesan positif untuk teman-teman ngopi yang negatif-negatif ini. Buka cuy, buka hati lo lah, tenangin diri lo. Ya. Ya hidup cari adem-adem aja lah, nggak enak kalau api-api mulu mah nggak enak cuy. Udah, santai-santai aja lah, hidup Iya, dibawa iya, tenang iya, aja, iya, dibawa iya. enjoy. Ini dia bintang Emon yang sudah tobat. Bintang ya, anjing. Ya, apa Bre yang bisa disampaikan? Berhati-hatilah jika ada tukang bakso di daerah Anda. Gitu. Aduh. Maksudnya enggak, karena ada tukang bakso yang ketangkep CCTV, Hah? dia tuh ngeludah supaya jual laku. Bener? Iya ada. Ada ya? Ada pernah ketangkep CCTV. Iya. Penglaris Jadi kayak itu dia. Penglaris gitu Bukan kan. gue yang lain. Bukan tukang bakso yang pakai itu ya. Oh, iya. Itu kan di negara Wakanda. Wakanda. Yang Iya. pakai ini walkie-talkie kan. Pakai talkie ya. Kijang satu. Kalau di sini kijang kayaknya satu. udah pada pakai Android kali ya. Oh iya, Doy. Sini mah nggak ada yang gitu-gitu, Bre. Aman sini mah. Ya lo gimana Bre kesimpulannya dari diskusi kita ini? Enggak, yang tadi kita ceritain bohong semua.
Udah gitu aja. Bullshit ya. Bullshit. Gue ngeri bre. Satu lagi maksudnya thanks banget atas respon positif dari teman-teman Yes, Ngopi. benar. Khususnya di Amerika, Yeah. ada Virginia, Iya, dan lain-lain. Wow. Lu nge-tag gue di story, lucu Wow. tau. Jadi teman-teman ini lucu banget ya. Maksudnya kita kan dapat analytics tuh. Di analytics itu pendengar kita banyak 11% dari Amerika tuh berapa sih? 2% ya. 2% pendengar dari Amerika itu ada di Virginia. Virginia itu 11%. 11%. Terus ada yang 67% tuh daerah mana tuh gue lupa. Michigan ya? Los Angeles atau apa gue lupa. Nah, Oh. gua cari tahu anjing kantor CIA, Pak. Kantor CIA itu di Virginia. Waduh, CIA. Jadi untuk bapak-bapak CIA yang mendengarkan ini, selamat bekerja, Pak. Iya, kita cuman ngobrol doang. Dan ada salah satu teman kita, men. Iya. Ada salah satu teman kita yang saat ini jadi pilot angkatan darat. Oke. Yang nge-DM gua. Heeh. Waduh. Jangan-jangan bisa jadi seperti kasusnya Andrew Tate nih. Anjing. Kata dia, Andrew Tate siapa? Bener aja. Andrew Tate siapa? Andrew Tate, gue juga, Iya. gue tahu Oh, lagi iya. booming sekarang, cuman gue kurang ngikutin kasusnya. Apa sih? Tat? Gue juga nggak tahu. Lu nggak ada yang tahu ya? Nggak tahu gue. Kayaknya kurang penting gitu. Coba kalau teman-teman teman-teman Ngopi tahu, pasti tahu lah. Mau Itu booming tahu kok. searching aja, terus kalau memang merasa iba kepada kita donate. Donate. Jadi paling tidak kalau kita ditangkap CIA gitu loh, gitu. Enggak, kita kan agent CIA. Oke, kita agennya. Kita agent CIA. Pokoknya donate lah. Donate. Beli baju dong Iya. gitu. Bapak CIA kita cuma pengen cari cuan, Pak. Iya. Tapi kayaknya sih doi dengerin, bocil tersesat gitu ya. Apa ini ya kan gitu. Kita tunggu sampai 1M. Oke, gitu. Udah jadi sampai 1M, bre. Wah. Ditungguin, bre, sama dia, bre. Oke, thanks banget Bintang atas waktunya. Kayaknya kita perlu ada sesi podcast lain yang ada Bintang ya. Boleh. Setuju. Biar menambah variasi lah. Variasi. Thank you lah gue udah diundang nih. Yo, Terus dulu, terima bro. kasih juga Bintang. Sama-sama. Thank you. Konspirasi kopi. Seruput dulu kopinya.